berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara LSO melawan istrinya S. Gugatan itu didaftarkan pada tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang terdiri dari Bapak Juamto SHMH sebagai hakim ketua, Agung Sutomo Toba sebagai hakim anggota, demikian juga Arif Budi Cahyono sebagai anggota. Dan oleh majelis hakim telah ditentukan tanggal persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pasti mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak melalui hakim mediator atau mediator yang ditunjuk. Hal-hal yang dimohonkan di dalam putusan dalam gugatannya itu hanya sebatas menyangkut masalah perceraian, menyangkut harta gono gini, menyangkut harta atau pengasuhan anak, tidak disebutkan dalam petitum gugatannya. Sedih sebenarnya, sedih banget. Masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terus. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar bentar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya gitu. Jadi ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Kalau keributan itu kan seperti yang tadi saya katakan, tidak ada rumah tangga yang nggak ribut gitu loh. Pasti antara Ruben dengan Sarwenda juga bisa saja terjadi keributan-keributan mengenai masalah bagaimana cara, apakah itu masalah anak lah, masalah ini kan pasti selalu ada saja. Ya, artinya masih sering chatting-chattingan mengenai masalah informasi tentang anak atau hal-hal apapun yang mungkin dari hasil pembicaraan saya dengan kuasa hukumnya Sarwenda itu kemudian mereka bahas lagi, ya kemudian sampai lagi ke kami. Jadi dari sisi komunikasi boleh saya katakan ya masih ada komunikasi. Karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Rumah tangga nanti tanyakan langsung lah ya ke Ruben, ya ke RO dan ke Wenda dengan hal yang berbeda. Ya tapi kan itu hak sepenuhnya dari RO gitu ya. Kalau alasannya apa, saya mungkin nggak bisa jawab ya kenapa mereka bercerai. Tapi orang bilang biasanya 5 tahun pertama gejolaknya itu masih ada, tapi setelah 5 tahun itu biasanya lebih aman. Itu nggak benar. Karena tiap hubungan itu nggak bisa ditentukan dengan seperti itu. Pada waktu kita melihat bahwa seseorang itu misalnya kelihatannya adem-adem aja, belum tentu sebetulnya di dalamnya itu adem, tidak ada masalah. Karena di dalam perkawinan itu kan selalu ada kemungkinan ada masalah. Karena gini, perkawinan itu kayak kita terima paketnya dibuka ada masalah baru. Tahun berikutnya kita buka lagi ada masalah, ada hal baru atau masalah baru, ada sesuatu keunikan baru. Dan itu akan terus ada. Yang pasti adalah perubahannya itu. Kenapa? Manusianya berubah. Pada zaman dulu mungkin waktu masih awal-awal sama-sama merintis dari bawah. Tapi setelah berjalannya waktu dengan adanya perubahan, yang istri berubah, misalnya punya kemampuan untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah juga, yang suami juga, atau kemudian yang satu juga punya ada tambahan perhatian terhadap bisnis dan sebagainya. Perubahan yang terjadi antara dua manusia itu berdampak pada perubahan atau hal yang terjadi dengan hubungan perkawinan mereka yang selama ini mungkin sudah ada tetapi tidak kemudian diselesaikan sehingga terus sampai sekarang, jadi akhirnya menumpuk dan kemudian baru meledaknya sekarang, atau ini masalah baru terjadi
dulu-dulunya nggak ada, karena adanya tadi perubahan dari si istri maupun si suami, sehingga menimbulkan masalah dalam perkawinannya. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Egy. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 916 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana, karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum, selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya, sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup, Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Coba aja kalau tembus. Coba aja kalau mengerjain KOP, kalau tembus nggak akan, bos. Mungkin kalian taunya Dinar Candy ini adalah cewek yang suka bikin konten seksi bla bla bla. Kan kamu nggak tahu cara aku melindungi orang seperti apa. Di belakang aku ada siapa, kan nggak tahu. Gimana kok selama ini kok? Kok selama ini kemana kok? 2 kali dipanggil kok. Alasan apa kok? Ya. Kok selama ini di Jakarta di mana kok? Kok tanggapannya kok? Ya, benar, dari Direktorat Kriminal Umum sudah mengamankan yang bersangkutan dan saat ini sedang menuju ke Polda Jambi. Informasi itu di tanggal hari Rabu tanggal 12 Juni sekitar pukul jam 3.00 WIB. Oh, di Jakarta Pak ya? Itu akan dilakukan pemeriksaan dulu sejauh mana dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur pasal yang dipersangkakan, dan nanti akan tetap disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum menyangkut dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Minggu lalu kami sampaikan bahwa Direktorat akan melakukan upaya paksa terhadap saudara KH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan pemanggilan 2 kali, namun tidak diindahkan, ya, tanpa ada keterangan yang jelas. Jadi kemarin tim kami dari Direktorat, penyidik dari Subdit 1 dibantu dengan Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap saudara AF alias KA di Jakarta. Penangkapan dilakukan dini hari pukul 3 pagi.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.